Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Peniel Surabaya. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini, Pendeta Jerry Tupamahu, STH. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mempersiapkan diri masuk dalam ibadah. Ajakan beribadah yang akan kita sampaikan secara berbalasan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami datang membawa diri, pikiran, dan hati dari setiap kami. Kami hendak mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup kami dan mendasarkan setiap syukur kami pada kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai peribadatan kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing pada saat ini menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai dengan 9. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 9 yang akan kita baca secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, sungguh
Engkau telah menjadi pertolonganku. Jiwaku melekat kepadamu. Demikian mazmur kita malam hari ini. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita melakukan Kidung Jemaat 26 baitnya yang pertama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, lewat persekutuan yang telah Engkau tuntun, sebagaimana kami berada di tengah-tengah rumah tangga masing-masing kami telah siap untuk mengikuti persekutuan denganmu dan sekaligus rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu tuntun kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan itu lewat tuntunan-Mu sendiri. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Perjanjian Lama, yakni Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 yang menyatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan,
sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dipersilakan duduk. Selamat malam dan shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hampir semua orang percaya mengetahui tentang cerita keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dan itu pemberitaan firman Tuhan yang sering diajarkan bagi kita terhadap kekuatan kuasa Tuhan bagi kita sebagai manusia. Nah, karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21 menekankan kepada dua hal. Yang pertama adalah bersyukur, dan yang kedua, dasar bersyukur itu diyakinkan atas pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memahami apa yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 14, kita menemukan di sana cerita ini tidak berawal dari pasal 15 yang kita baca tadi saudara-saudara, tetapi mundur ke belakang ke ayat pasal 14, kita menemukan judul situ berbicara tentang Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Catatan bagi kita kenapa firman Tuhan mengatakan penghabisan kali. Di sini kita menemukan saudara-saudara bahwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir adalah merupakan perintah dari Allah kepada Musa supaya membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan. Tentunya supaya mereka dapat berbakti kepada Allah bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi begitulah keadaan kerja yang diberlakukan pemerintah Mesir pada waktu itu menyebabkan mereka sungguh tidak lagi percaya kepada Allah dan menyembah kepada ilah lain. Dengan demikian saudara-saudara, apa yang Tuhan lakukan supaya Firaun dapat melembut hatinya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di seperti itu? Ada 10 tulah saudara-saudara yang menjadi tulah yang akan meluluhkan akan kekuatan pemikiran Firaun saudara-saudara. Dan di dalam kitab Keluaran menyangkut 10 tulah ini saudara-saudara, kita menemukan bahwa tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak-anak sulung. Itu dimungkinkan agar mereka dapat melihat kepada kuasa Allah dan supaya Firaun juga bisa bertekuk lutut dan menyembah kepada Allah. Tapi hasilnya saudara-saudara memang tidak diharapkan seperti itu.
Apa yang dikatakan dalam ayat pasal 14 penghabisan kali itu mengatakan demikian. Di dalam pasal 14 ayat 4 kata Tuhan kembali, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku." Sekali lagi, Tuhan mau menindaklanjuti 10 tulah yang terjadi agar Firaun dapat berpikir secara baik tentang Allah yang Maha Kuasa, yang menekankan kembali, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, bangsa Israel yang sudah diizinkan keluar dari tanah perbudakan, mereka kembali diperhadapkan dengan serangan bangsa Mesir, tentaranya, untuk mengikuti bangsa Israel dari belakang untuk menghancurkan mereka. Dengan demikian saudara-saudara, perjalanan mereka pada akhirnya hampir bertemu pasukan kereta berkuda Mesir yang dipimpin oleh Firaun dengan perjalanan bangsa Israel yang ada di depan mereka. Muncul ketakutan bagi bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Kita menemukan dalam pasal 14 ayat 13 mengatakan begini, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut." Sekali lagi, kondisi ketika mereka diikuti, tentunya mereka akan dikembalikan untuk lagi bekerja. Mereka merasa ragu dan takut, tetapi sekali lagi Musa berkata dalam pasal 14 ayat 13, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." Itu berarti saudara-saudara, apa yang meneguhkan hati mereka, karena iman mereka bisa saja bimbang, kecewa dan putus asa menghadapi situasi sebagaimana mereka hadapi pada saat itu. Penegasan jangan takut itu berlanjut dengan berkata, "Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan Dia berikan hari ini kepadamu." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memahami kehendak Tuhan, memahami firman Tuhan, kita tidak bisa berpola saja kepada firman yang kaku. Tidak bisa berpola kepada Tuhan yang kaku, yang pada saat itu berfirman, tapi tidak berlaku pada seluruh zaman yang diciptakan oleh Tuhan. Untuk itu kita harus percaya bahwa firman itu adalah ya dan amin, yang awal dan yang akhir. Karena itu apa yang dikatakan dalam ayat 13 dari pasal 14, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Sekali lagi, Tuhan akan memberikan kepada mereka keselamatan pada hari. Artinya saudara-saudara, Tuhan akan berperang menolong mereka melawan tentara Mesir dan akan menghancurkan kekuatan kuasa Firaun dan pasukannya, saudara-saudara. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita diantar untuk memahami pasal pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Apa yang dilakukan Tuhan, saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-19, "Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya berkuda telah masuk ke laut,
tentunya iring-iringan perjalanan mereka, pengejaran Firaun dengan pasukannya mengikuti bangsa Israel yang ada di depan. Tidak begitu jauh saudara-saudara. Sehingga dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan ketika kuda Firaun dengan kereta dan orangnya berkuda telah masuk ke laut. Tentunya lebih dulu bangsa Mesir, bangsa Israel ada di depan mereka. Lalu apa yang dilakukan Tuhan saudara-saudara? Maka Tuhan membuat air laut itu berbalik meliputi mereka. Sekali lagi, Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Artinya, Tuhan membuat air itu memenuhi kehidupan mereka, menutupi perjalanan mereka. Dan tentunya, artinya saudara-saudara, mereka tidak lagi dapat bertahan, sebab mereka ada di dalam lautan. Dan pasti mereka semua akan mati. Dan ayat selanjutnya dikatakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, di tengah-tengah laut. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, yang ada di rumah, dalam ibadah hari Rabu pada malam hari ini, tentunya apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mengingatkan kita kepada kekuatan kuasa dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang mempunyai kuasa, yang mampu juga mewujudkan kasih kepada umat yang percaya dan taat kepadanya. Bahkan bagi yang tidak percaya, ia berusaha untuk mereka percaya saudara-saudara. Tetapi entahlah apa yang terjadi dengan Firaun ketika 10 tulah terjadi supaya menyadarkan mereka. Tetapi itu tidak juga sadar. Dan Tuhan melakukan sekali lagi mengeraskan hati Firaun sehingga mereka berbalik dan menyerang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, saudara-saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang maha kasih itu direspon oleh apa yang dikatakan dalam ayat 21, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Suatu refleksi terhadap kebaikan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel yang diikuti oleh tentara Mesir. Satu refleksi yang memungkinkan bahwa Tuhan berkuasa terhadap umat yang ia kasihi. Nah, karena itu ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan apa respon yang tentunya dialami oleh bangsa Israel yang dikisahkan oleh pujian nyanyian Miriam. Inilah ungkapan syukur lewat pujian ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengukur dalam catatan untuk mengetahui laut Teberau atau laut Merah atau laut Kolsum, itu panjangnya kurang lebih 1.900 kilometer. Kalau kita berbicara tentang jarak Anyer ke Panarukan, Jakarta ke Surabaya, mungkin setengah dari luasnya dan panjangnya laut Teberau. Suatu perjalanan yang memungkinkan mereka bukan saja secara pribadi, tetapi persekutuan orang Israel terdiri dari orang tua, pemuda, anak-anak, bahkan apa yang Tuhan berikan yaitu ternak-ternak mereka. Perjalanan yang menyulitkan mereka saudara-saudara, karena itu mereka mengalami suatu perjalanan yang jauh. Tapi disinilah
Kita mengetahui apa yang dikatakan dalam firman Tuhan mendahului, supaya mereka jangan takut dan melihat kepada kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, karena itu dalam masa-masa yang kita hadapi sekarang ini, oleh pemerintah mengajak kita untuk tetap berada di dalam rumah agar pandemi COVID-19 itu, saudara-saudara, tidak menyasar kepada kita sebagai manusia yang beraktivitas di luar rumah. Dalam jenjang waktu yang diberikan oleh pemerintah, memang terjadi pro kontra. Bagaimana dengan kondisi yang terjadi yang tidak ditentukan kapan COVID-19 akan berakhir? Tentunya akan muncul kesusahan. Dan kesusahan itu dapat dirasakan terutama ketika banyak orang sudah dirumahkan, tidak lagi bekerja pada perusahaan-perusahaan pekerja mereka. Banyak pekerja-pekerja yang sementara juga dirumahkan. Karena itu hanya soal makan menjadi suatu persoalan, keuangan menjadi persoalan, dan banyak hal yang menjadi persoalan di tengah-tengah tahun 2020 pada bulan Februari. Sampai kapankah ketika kita mendengar tentang pandemi COVID-19 atau virus corona ini yang melanda kita? Ibu bapak, saudara-saudara, mengakhiri pembacaan firman Tuhan, membandingkan perjalanan umat Israel memasuki jalan mereka lewat Laut Teberau yang panjangnya 1.900 kilometer. Menjadi suatu pemikiran kita terhadap kuasa Tuhan. Berpikir tentang apa yang terjadi sekarang ini. Maka tentunya ibu bapak, saudara-saudara, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Dan itu tidak hanya terjadi pada umat Israel pada masa lampau, tetapi Yesus yang hadir 3 tahun melayani, banyak mujizat yang ia lakukan. Karena itu ketaatan kepada Allah adalah ketaatan kepada pemerintah. Dan ketaatan itu membuat kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa respon dari kepercayaan kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa yang Tuhan buat tidak tentunya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan sekali lagi, Dia merancangkan yang terbaik. Tidak merancangkan kecelakaan dalam perjalanan hidup kita. Itulah Tuhan satu-satunya yang kita percaya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita aminkan perenungan firman Tuhan, menyanyi bersama kita Bakti 246.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa, Ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan akan persekutuan kami, menyerahkan akan kehidupan kami sebagai keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang mengambil bagian untuk memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan pada ibadah saat ini. Kami datang untuk mendoakan kiranya kasih dan setia Tuhan senantiasa mengawali perjalanan kami sebagai pribadi dan keluarga, di dalam kami mengembangkan potensi pemberian Tuhan yang Tuhan nyatakan demi terwujudnya kehidupan yang penuh damai dan sejahtera di dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu dimampukan dan kami boleh mengalami keberhasilan karena kasih Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami mendoakan anak yatim dan piatu, janda dan duda, mereka yang berada pada usia yang sudah lanjut, bahwa janji Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Engkau adalah orang tua. Dan Tuhan adalah pendamping bagi seorang janda dan duda. Bahkan sampai putih rambut Engkau tetap menggendong. Ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini terbaring lemah, yang membutuhkan akan pertolongan Tuhan, baik para dokter yang sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka, berkatilah sehingga lewat pelayanan para dokter, kekasih-kekasih kami dapat mengalami pemulihan, terutama bagi Bapak Oktavianus Subaki yang berada di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Dan pulihkanlah juga saudara-saudara kekasih kami yang ada dalam proses pemulihan, baik mereka yang berada pada usia-usia yang masih muda bahkan sampai usia yang sudah lanjut, antara lain Ibu Lause Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Sarah Tenu, Ibu W. Siwabesi, Ibu Yudi Hataria, Ibu Rumiati Sarana Mual, Ibu Mantiri Bapak Bambang Haryanto, Ibu Ida Hilaul, Bapak Yohanes Boken dan Anggiat Hutapea. Ya Tuhan, Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, kami juga datang kepada Tuhan mendoakan sukacita dalam minggu yang berjalan ini bagi saudara-saudara kekasih kami yang mana secara pribadi dan keluarga Tuhan tambahkan usia bagi kehidupan mereka. Kiranya sukacita pertambahan usia yang mereka boleh alami, mereka meresponi itu dengan bersyukur. Karena bertambah setahun usia berarti bertambah kasih dan anugerah Tuhan mengiringi perjalanan mereka di dalam seluruh aktivitas mereka. Dengan demikian mereka boleh mengalami sukacita dalam kehidupan mereka pribadi, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kepadamu ya Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami ini dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Ya Allah, Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus, kami datang untuk menyerahkan akan
perjalanan pemerintah bangsa dan negara kami, para pemimpin yang berada di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang paling terkecil sekalipun, secara umum Jawa Timur dan khususnya di Surabaya. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, bahkan para pemimpin yang dekat dengan kami yang ada pada saat ini di Surabaya. Berikanlah mereka hikmat dan pengertian, sehingga mereka dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki demi terwujudnya rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kehidupan kami sebagai masyarakat. Ya Bapa yang di sorga, kami mendoakan akan pemimpin bangsa-bangsa di tengah dunia yang mengalami bencana kemanusiaan, penderitaan sampai pada kematian dengan menyebar secara luas COVID-19, virus corona, yang sampai kapanpun kami belum mengetahui akan berlalu dari kehidupan kami, khususnya kami sebagai anak-anak-Mu berbangsa dan bernegara di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Tapi kami percaya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, apa yang diperjuangkan oleh para garda terdepan, yaitu para dokter dan juru rawat, yang mengarah kepada evaluasi bahwa masih banyak yang telah mengalami penyembuhan daripada yang menderita sampai pada kematian. Itu berarti kami tetap menjunjung tinggi apa yang diatur oleh pemerintah, supaya kami bekerja, beraktivitas, belajar, dan tetap di dalam rumah dengan percaya bahwa salah satu yang diarahkan oleh pemerintah itu, sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta, membuat kami meyakini bahwa apa yang boleh Tuhan lakukan memang berdampak kepada kehidupan kami yang lambat laun akan mengalami pergumulan yang panjang dalam kehidupan kami, bahkan sampai pada kematian. Tapi di balik semuanya itu ya Tuhan, biarlah evaluasi-evaluasi itu memungkinkan akan berlalu dan berakhirnya corona yang terjadi di tengah-tengah dunia, khususnya di tengah bangsa dan negara Indonesia, supaya kami juga boleh beraktivitas, bermasyarakat sebagai makhluk sosial di tengah-tengah kehidupan yang kami alami. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami juga boleh merenungkan firman, di mana Engkau mengajak kami untuk bersyukur dan sekaligus karena pertolongan Tuhan. Kami tahu bahwa dalam firman-Mu, ketika Firaun dan tentaranya berada di Laut Merah atau Laut Kulsum, Laut Teberau, bersama dengan umat-Mu yang sedang menjalani perjalanan memasuki tanah Kanaan, Engkau melakukan keajaiban dan kekuatan kuasa-Mu, bahwa Mesir dan pasukannya mengalami penutupan air sehingga membawa kematian bagi mereka, dan bangsa-Mu berjalan di tempat yang kering dalam tengah lautan menuju tanah Kanaan. Catatan dalam Alkitab ini mengisahkan
tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam Kristus Yesus. 3 tahun ketika engkau melayani umat-Mu, kesaksian para murid, para rasul, bahkan hamba-hamba-Mu, engkau melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan. Karena engkau yang maha kuasa. Nah karena itu, tenangkanlah hati kami. Sebagaimana engkau mengatakan kepada umat Israel, jangan takut. Lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan pada saat ini. Ya Bapa, ajarlah kami supaya kami bertambah-tambah kekuatan kami dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Yesus. Yang sejak dulu, sekarang bakal engkau datang. Dan sekaligus mengajak kami untuk tidak pernah melupakan Tuhan atas banyak hal yang Tuhan lakukan dalam bersyukur. Bukan hanya memuji memuliakan dengan puji-pujian, tapi dalam bentuk doa, dalam bentuk sederhana yang kami lakukan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa bagi kehidupan kami. Inilah doa kami, banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak. Merugikan sama kami lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku, namun kasih Tuhan begitu besar, sehingga Engkau mengalahkan murka-Mu dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada malam hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari nyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan segala yang baik. Sebab Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengarlah firman-Nya dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil pemberian persembahan, kita bernyanyi bersama dari Kitab Bakti 83, baitnya yang pertama dan kedua. Mari bersama kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Kita berdoa.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Tupamahu STH atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah keluarga. Juga kepada pemandu lagu, organis, petugas multimedia, dan petugas sound yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan pelaksanaan ibadah. Sehubungan dengan keadaan darurat karena virus corona COVID-19 yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk sementara harus tetap tinggal di rumah, maka pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah keluarga akan dilakukan secara live streaming pada setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pada hari Rabu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Karena itu, sekalian warga jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga bersama dengan semua anggota keluarga secara live streaming di rumah masing-masing. Persembahan syukur. Warga jemaat dapat menyerahkan sampul syukur ibadah keluarga, sampul persepuluhan, dan sampul kedukaan, serta persembahan syukur lainnya ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja atau dapat mentransfer ke rekening Bank BRI nomor 0172 01 02 38 37 502 atas nama GPIB Peniel dan rekening Bank BNI nomor 0050 56 3746 atas nama GPIB Jemaat Peniel. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya ajak mari kita berdiri. Responlah kebaikannya dengan mengucap syukur, menaikkan pujian, taat dan setia serta penyembahan hanya kepadanya, sebab ia layak menerimanya. Dengan bersama menyanyi untuk mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dari Kidung Jemaat 389, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Selalu melingkupiku.
Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.